Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 15 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akuilah Kesalahanmu. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia pasal 3 ayat 12 sampai dengan ke-13. Pergilah, serukanlah perkataan ini ke utara, berkatalah, kembalilah hai Israel yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, aku tidak memandang kamu dengan muka kemarahan, sebab aku berbelas kasihan. Demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan marah untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah memberontak terhadap Tuhan Allahmu dan telah menyimpang mengikuti dewa-dewa asing di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami memiliki Allah yang tidak hanya sekedar menghukum, namun berbelas kasihan. Kemarahan Allah adalah kemarahan yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara bagaimana seseorang bisa berubah dari kebiasaan buruk, bagaimana seseorang bisa berhenti dari perbuatan dosa, maka langkah yang pertama adalah mengakui kesalahan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalami sebuah perubahan dan memiliki niat yang sungguh untuk merubah keburukan kalau tidak dengan mengakui kesalahan. Kita belajar dosa yang ditegur oleh Allah kepada bangsa Israel di dalam ayat yang 1 dan kelima pasal ketiga. Itu berbicara tentang perceraian, dosa perceraian, dan Tuhan menyediakan sebuah pengampunan dengan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Ayat 6 sampai ke 11, bangsa Israel yaitu kerajaan utara melakukan perzinahan, namun yang herannya kerajaan selatan yaitu Yehuda melakukan dan meniru dosa yang sama yang dilakukan oleh orang Israel. Ayat 6 sampai ke 11. Rupanya kalau dosa itu menular, kebiasaan buruk itu sangat mudah sekali dipelajari dan diikuti. Orang yang berbuat dosa dan belum bertobat, ketika ditanya, mengapa engkau berbuat dosa? Karena dosa itu nikmat, karena dosa itu indah. Betul, nikmat indah, tapi itu pelanggaran kepada firman Allah dan akan membawa kepada kebinasaan. Pada ayat 12 sampai 18, Allah menyampaikan perseruan untuk bertobat dan Tuhan akan memulihkan mereka. Itu terdapat dalam ayat 12 sampai 13. Saya bacakan kembali, pergilah, serukanlah perkataan ini ke utara, berkatalah, kembalilah hai Israel yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan memandang kamu dengan muka kemarahan, sebab aku berbelas kasihan. Demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan marah untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah memberontak terhadap Tuhan Allahmu dan telah menyimpang mengikuti dewa-dewa asing di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Dosa bangsa Israel dan Yehuda adalah selain berzina, tidak menjaga rumah tangga dengan baik, juga menyembah dewa-dewa asing. Kalau kita belajar mengapa seseorang bisa menyembah kepada dewa asing, sementara dia sudah memiliki Tuhan. Dan itu sesungguhnya seringkali terjadi kepada setiap kita masing-masing. Pada saat ini, kita tidak menyembah seperti bangsa Israel, dewa-dewa dalam bentuk patung, dewa-dewa dalam bentuk tokoh-tokoh yang dikagumi, yang ditakuti pada zaman itu. Namun kita punya dewa-dewa yang sesungguhnya kita lebih mentaati, lebih mengikuti, lebih menikmati, yaitu mamon-mamon di abad sekarang. Mungkin kita boleh berkata, mamon itu bisa handphone, mamon itu bisa media sosial, mamon itu bisa kekayaan, mamon juga bisa validasi diri, pengakuan penerimaan yang kita ingin harapkan dari orang lain. Mamon juga kenikmatan-kenikmatan yang sesungguhnya adalah sebuah kehidupan yang tidak bijaksana. Sekalipun mungkin kenikmatan itu bukanlah sebuah dosa. Misalkan berbelanja berlebihan, itu memakai uang sendiri, tidak ada pelanggaran hukum di sana, tapi itu adalah berlebihan. Kemudian menyukai hobi secara berlebihan, sampai lupa saat teduh, lupa waktu buat keluarga, lupa untuk ibadah. Ibadah kemudian dianggap sesuatu yang sangat berat. Ada sebagian orang yang sangat berat sekali kalau hadir dalam ibadah. Mengapa demikian? Karena memang hatinya tidak di sana. Mamon dan Tuhannya itu bukan di ibadah itu. Dia kemudian mencari perkara-perkara yang lain di luar Tuhan. Dia menyembah kehidupan yang menjadi orientasi dirinya.
Namun manusia seperti demikian, tatkala manusia diperhadapkan kepada kesulitan, problem, lalu masalah, lalu kemudian musibah, barulah seseorang itu datang kepada Allah. Bagaimana seorang bisa melakukan perubahan? Firman Tuhan berkata, akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah memberontak terhadap Tuhan, bahwa engkau sudah melawan Tuhan, bahwa engkau sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Seseorang tidak akan mengalami perubahan kalau tidak dimulai dari langkah awal, tangga pertama dalam perubahan, yaitu mengakui kesalahan. Sahabat seperjalanan, masih dalam suasana bulan pertama di tahun baru bulan Januari ini, di hari ke-15, marilah kita melakukan resolusi, melakukan reformasi diri, melakukan sebuah perubahan dalam diri. Ya Tuhan, kesalahan-kesalahan apa yang ada padaku yang membuat orang lain terluka, yang membuat orang lain tersakiti, yang merugikan orang lain. Sahabat seperjalanan, diakui atau tidak, setiap keburukan yang kita punya sesungguhnya itu merugikan orang lain. Mari kita melihat, kalau orang yang egois, apakah memberkati orang lain? Akan merugikan orang lain. Seseorang yang pemarah, apakah akan memberkati orang lain? Akan merugikan orang lain, akan menyakiti orang lain. Seseorang yang suka berkata-kata kasar, apakah memberkati orang lain? Akan kemudian menyakiti orang lain. Seseorang yang tidak punya hati, rendah hati, maka ada kesombongan, keangkuhan, dan kemudian berujung suka menghina dan merendahkan orang lain. Itu adalah dosa-dosa karakter yang kita harus kemudian melakukan, mengakui kesalahan, dan kemudian terjadinya perubahan di dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan, kita mungkin bukan seperti Israel, kerajaan utara, Yehuda, kerajaan selatan. Dosa-dosanya bentuknya berbeda, namun sesungguhnya mamon, dewa, perjinahan yang sifatnya itu ada sesuatu yang kita nikmati, yang di luar kebenaran firman Allah, maka itu adalah sebuah dosa. Bagaimana kita untuk memperbaiki diri? Akui kesalahanmu. Tidak perlu melakukan sebuah mimpi yang besar supaya saya menjadi berubah tiba-tiba menjadi malaikat. Tetapi minimal setiap godaan-godaan dari iblis satu persatu yang kita ketahui, yang kita sadari, yang kemudian seringkali dikeluhkan oleh keluarga kita, orang-orang terdekat kita, akan keburukan-keburukan di dalam diri kita. Maka langkah paling awal adalah kita mengakui kesalahan. Setelah tahap pertama, tangga pertama mengakui kesalahan, terjadinya sebuah kesadaran dan kemudian menyadari mengapa perlu melakukan pertobatan. Karena itu adalah perintah Allah. Dan juga pertobatan, juga untuk kebaikan setiap kita masing-masing. Berikan sebuah contoh, orang yang sakit karena makan sembarangan, apapun dimakan. Lalu apa nasihatnya? Nasihatnya tentu kita harus pola hidup yang sehat secara fisik. Demikian juga dalam kehidupan menyeluruh, kita harus hidup menjadi orang yang sehat. Dan orang yang sehat akan makan makanan yang sehat, yaitu taat kepada firman Allah. Orang yang hidupnya sehat akan minum minuman yang sehat. Yang Yesus berkata, akulah air kehidupan. Maka setiap orang yang akan mendapatkan makanan rohani yang benar, yaitu kebenaran firman Allah, dan kita minum air kehidupan, kita akan menjadi bersih, bening seperti air yang jernih, dan kita akan sehat, tidak hanya fisik, tapi seluruh kehidupan kita. Akui kesalahanmu, bertobatlah dan berubahlah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan yang Mas sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.